pedestrian dan trotoar. Yang satunya bilang sidewalk, ya, yang satunya bilang ya trotoar. Di manakah yang namanya suburban? Di manakah yang namanya wilayah urban sprawl? Karena sekarang semua udah jadi atau mempengaruhi pembuatan kebijakan di DPRD atau dalam pengambilan keputusan di tingkat RT RW gitu ya. Karena di RT RW sekarang itu banyak sekali kebijakan-kebijakan yang merupakan tugas atau pekerjaan dari pemerintah kota ya. Kita nggak ngomong itu aja, tapi kita juga melihat yang ada di luar ya. Ini konflik kerja dan kerjasama. Jadi yang Anda amati nanti adalah bagaimana Anda sebagai mahasiswa ilmu politik membaca fenomena-fenomena politik dengan perspektif urban politik, gitu ya. Anda semuanya itu ketika dia berkaitan dengan tindakan untuk mempengaruhi, untuk mengubah, untuk menolak, untuk melawan, itu politik. Ya, tapi bahasa yang paling netral adalah urban politik daripada politik in urban area, ya. Gitu. Nah, jadi Anda bisa menggunakan teori apa aja. Jadi Anda pertama mengobservasi, ya. Sampai hari ini sudah 1 minggu di depan kantor gubernur, ya, depan Tugu Pahlawan itu ada fenomena yang tetap laki-laki, ya, beberapa orang kan sudah mulai berkurang. Tetap bertahan di depan pintu gerbang kantor gubernur. Ada apa? Apakah tidak ditemui oleh gubernur? Apakah tidak ada yang merespon tuntutan? Apakah mereka tidak diberi peluang untuk masuk, berbicara, diskusi, nego, pemusyawarah, mencari solusi? Ya, nggak ada. Ya. Oleh karena itu bisa Anda amati. Kalau Anda bisa ngobrol, ya, gabung sama mereka, ya, depan gubernur. Adakah yang merespon? Siapa pemerintah yang mewakili pemerintah berdialog dengan Anda? Apa tuntutan Anda? Nah, di sini kita bisa, oleh karena itu ketika kita memahami ini dari Gary Stoker, ya, ini definisi yang paling umum Gary Stoker, maka pertama tidak berasumsi bahwa fokus pada saudara. Ini di preskripsi, gitu loh ya. Ini termasuk dalam kajian urban politik. Jadi jangan fokus representasi, proses kandidasi antar caleg perempuan di partai A. Itu udah urban politik. Sebenarnya itu bukan persoalan representasi itu sendiri, tapi Anda melihat bagaimana perempuan-perempuan yang beraktivitas politik di partai politik di wilayah perkotaan itu berebut untuk dicalonkan menjadi anggota DPR atau DPRD. Ketika mereka dicalonkan itu ada kebanggaan, dan sebagainya, itu berkebanggaan. Itu proses politiknya panjang. Dari dia seperti saya, dari saya seperti ini, sampai saya dapat nomor urut, sampai saya fotonya dipajang. Itu proses politiknya panjang. Anda bongkar itu udah. Jadi bukan soal representasi, tapi proses kandidasi itu sangat politik, paham ya? Gitu. Jadi Anda nggak usah bingung skripsi itu apa yang begini. Ya kalau dosen yang ngajak itu paham ya, Anda fotonya dipajang, dicetak oleh KPU, itu politik sekali. Jadi Anda tidak melihat representasi. Jadi Anda nggak bilang representasi, Anda bicara yang lain, tapi Anda bicara proses kandidasi ya, antar kader di partai A, di partai B. Anda kalau mau ngambil kasus yang lebih banyak, lebih bagus. Partai A, partai B, partai C, berbeda-beda. Bagus kan? Dan kita itu loh ya, yang gampang. Potret satu fenomena, udah itu sudah dalam politiknya. Ya, misalnya, ya tadi saya cerita penggusuran, lalu tentang penertiban pedagang di pasar informal tuh ya. Dan selalu ada di Menur, di Karangjangan, di Pasar Tembok, di Pasar PPI, ada semua. Problemnya adalah mengapa pemerintah tidak mengatur
mengatur pasar-pasar informal itu menjadi pasar formal supaya rapi, supaya Satpol PP itu tidak kerjanya gitu loh. Mereka duduk-duduk ya dari jam 6 setengah 6 diusir gitu. Jadi ketika saya baca ini, mereka mempunyai argumen utama seperti ini. Politik perkotaan telah bergeser dari fokus sempit pada pemerintahan kota dan politik perwakilan ke berbagai isu yang jauh lebih luas. Ya, oh ini kan yang klasik nih, tahun 1900-an ini kan, dan itu aja. Bagaimana negara, bagaimana anggota DPRD, ya, bagaimana aparatur pelayanan birokrasi. Nah sekarang Anda bisa kemana-mana. Isu yang lebih luas. Oleh karena itu di sini ini yang sering saya juga sampaikan di mata kuliah teori, bahwa teori itu bersifat normatif dan empiris. Jadi nggak ada teori khusus tentang urban politik, gitu loh maksud saya. Semua teori politik bisa digunakan untuk menganalisis problem-problem di perkotaan. Ya, selain pluralis, elit, konflik, kelembagaan baru, itu bisa dipakai. Representasi bisa dipakai. Ya, terlepas dari dia punya hak prerogatif atau tidak, tapi ini merupakan mekanisme dari birokrasi modern. Ya, atasan Anda bisa nunjuk apa gitu ya untuk menjadi staf ahli atau apa tanpa harus bisa seleksi. Ini disebut dengan politika politik. Nah problemnya di sini tetap dipandang sebagai pusat pengambilan keputusan dan berbagai dampaknya. Ya. Ini yang menarik di sini. Ya memang Amerika sama Inggris nggak klop, nggak sama. Gitu ya. Termasuk sebutan untuk pedestrian dan trotoar. Yang bilang satunya bilang sidewalk, ya, yang satunya bilang ya trotoar. Ya, sidewalk itu kawasan pedestrian, jalan kaki. Lagi dengan yang Juanda yang 220 juta tuh. Mainan itu rusun yang dipoles jadi apartemen. Nah ini untuk memenuhi konsep sebagai kota neoliberal. Kalau kota neoliberal ini semua itu dikunci dalam geografi kapitalisme. Sekarang Anda mau nyebut daerah pinggiran Surabaya itu di mana? Di Kenjeran saya kalau apartemen mah ditoto rapi, itu mau dibuat proyek strategis nasional. Pinggiran sekarang nggak bisa kelacak. Kalau dulu pinggiran itu kumuh, nggak ada fasilitas, nggak ada apa-apa. Sekarang pinggiran-pinggiran itu dibentengi dengan perumahan yang orang mewah taruh di pinggiran. Apartemennya mewah taruh pinggiran. Apartemen yang maga, ya bahasa saya yang maga, fasilitasnya pas-pasan ya. Saya bisa lihat ada furniturnya kayak gitu murahan. Oh, masa apartemen 250 juta tahun 2015 jualan dulu. Kata saya kata cewek-cewek kan. Saya bilang itu bukan apartemen, karena saya ditawarin ke teman-teman di situ bukan apartemen, itu rusun pak. Scroll, terus diganti dengan yang lebih jinak, yang namanya gentrifikasi. Terus ada yang lebih jinak, suburban. Ada pilih yang mana? Ini semua bergerak. Konsep-konsep ini bergerak terus. Kita nggak kebayang ada ke brown, nggak kebayang ada view, nggak kebayang. Ini belum ada 80-an. Dulu orang bilang sepanjang itu tahun 90-an dia terjauh. Karena dekat Marinir ya, karena ya dapurnya ada. Jadi mau jalan-jalannya Marinir. Kita ngomong Gunung Sari, ya golf itu sudah terjauh dulu. Karena Wonokromo, Joyoboyo itu terminal. Kalau ke sana itu kita aneh mau kemana? Karena di sana ternyata ada lapangan golf, gitu ya, sama ada hotel apa yang punyanya investor itu. Yang sekarang ganti nama yang angker itu namanya apa? Itu mas, jadi wilayah Gunung Sari. Sini terminal Joyoboyo, kita ke sana. Berhenti kan Gunung Sari? Udah sepanjang, berhenti kan? Ternyata terus habis itu. Di manakah yang namanya suburban? Di manakah yang namanya wilayah urban sprawl?
Karena sekarang semua sudah jadi syarat kota itu ya harus ada infrastruktur, permukiman, ya fasilitas sosial harus ada di kota supaya rakyat bisa memperoleh pelayanan. Pemerintah kota hadir di pinggiran Surabaya, hadir sini. Itu kita belajar urban politik itu problemnya ini. Ya karena teori biografi kapitalisme ini termasuk dalam teori strukturalis. Saya sering menyebut kota neoliberal. Kota neoliberal. Wilayah ujung Surabaya Timur, wilayah ujung Surabaya Barat. Sudah nggak bilang di pinggiran Surabaya kan? Ini kata-kata memang yang diproduksi oleh kelas-kelas kapitalis untuk bisa memproduksi, mengembangkan potensi yang ada di